sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ke materi berikutnya, yaitu tentang cabang-cabang biologi. Kemarin sudah kita mempelajari bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Keberadaan makhluk hidup yang ada di bumi itu sangat banyak sekali, sehingga terkadang kalau untuk mempelajarinya semua orang akan kebingungan. Maka dibentuklah beberapa cabang-cabang biologi untuk mempermudah kita di dalam mempelajarinya. Misalkan yang pertama adalah morfologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar tubuh. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh. Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau fungsi kerja tubuh. Genetika itu mempelajari tentang pewarisan sifat. Misalkan mengapa hidungmu sama dengan ayahmu, itu karena ada yang dinamakan dengan pembawa sifat, dan itu dipelajari di dalam genetika. Histologi mempelajari tentang jaringan. Ornitologi mempelajari tentang burung. Entomologi mempelajari tentang serangga. Bakteriologi mempelajari tentang bakteri. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Maka virus yang kita hadapi pada saat ini, pada masa pandemi ini, misalkan adalah virus corona, itu bisa dipelajari oleh para ahli di dalam cabang biologi, yaitu virologi. Berikutnya adalah mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Algologi, ilmu yang mempelajari tentang alga. Dan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ini adalah hanya beberapa cabang biologi yang Ibu jelaskan. Di pertemuan sebelumnya telah Ibu suruh kalian untuk mencari 30 cabang biologi. 30 itu masih 30, sebenarnya masih sangat banyak sekali ya. Jadi inilah untuk kita pahami bahwa cabang biologi itu dibentuk untuk mempermudah kita di dalam mempelajari tentang mempelajari makhluk hidup tertentu. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita tentang manfaat mempelajari biologi. Baik, jadi begitu banyak yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita mempelajari dulu apa sebenarnya manfaat biologi itu untuk perlu kita pelajari. Memangnya kalau tidak kita pelajari kenapa? Jadi sekarang kita harus mempelajari dulu bagaimana manfaat mempelajari biologi di dalam kehidupan. Yang pertama adalah di bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, dengan mempelajari biologi, itu bisa membantu para peneliti untuk menemukan yang dinamakan dengan vaksin, yaitu untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya seperti campak, hepatitis, polio, dan TBC. Vaksin itu adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit. Jadi misalkan ketika kita bayi di umur 9 bulan, orang tua kita atau orang tua kamu akan membawa kamu ke klinik terdekat atau ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksin. Misalkan Ibu ambil contoh tadi di sini adalah vaksin polio. Kenapa rupanya kamu harus mendapatkan vaksin polio? Maka sebenarnya yang diberikan kepada kamu itu adalah sebuah virus yang telah dilemahkan. Maka ketika virus itu masuk ke dalam tubuhmu akan langsung membentuk kekebalannya untuk membunuh virus yang masuk. Tetapi virus yang dimasukkan ke dalam tubuhmu tadi itu adalah virus yang sudah lemah, yang tidak bisa berpotensi untuk menyebabkan penyakit. Maka jika suatu saat virus yang memang mengandung penyakit itu muncul ke dalam tubuhmu karena sudah pernah masuk ke dalam tubuhmu, maka itu tidak akan terlalu berbahaya di dalam tubuhmu. Itu dia ya untuk bidang kedokteran. Yang kedua adalah pada bidang kedokteran, dengan mempelajari biologi itu sangat membantu di dalam transplantasi berbagai macam organ vital, atau yang sering kita dengarkan istilah cangkok, katanya cangkok ginjal, cangkok hati, cangkok kornea. Artinya adalah pemindahan organ tubuh dari si pemberi kepada si penerima. Yang ketiga adalah pada teknologi bayi tabung. Bayi tabung
tabung ini adalah bayi yang dihasilkan. Artinya begini, perpaduan antara sperma dan ovum itu terjadi di luar tubuh si wanita atau dilakukan di dalam sebuah tabung reaksi. Maka ketika perpaduan sperma dan juga ovum tersebut telah berhasil melakukan fertilisasi dan melakukan beberapa kali pembelahan, maka embrio tersebut akan dikembalikan ke tubuh si ibu, dan tetap juga sebenarnya di dalam tubuh si ibu tetap mengandung. Artinya ya, bukan karena dikatakan bayi tabung jadi bayinya menjadi tumbuh di dalam tabung selama 9 bulan, bukannya. Berikutnya adalah pada bidang industri makanan dan minuman. Itu adalah contohnya pada bidang bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contoh bioteknologi yang paling sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah Yakult. Yakult itu adalah pemanfaatan bakteri untuk menghasilkan makanan atau minuman. Berikutnya adalah pada bidang industri tekstil, budidaya ulat sutra. Sudah kita ketahui bahwa ulat sutra itu mampu menghasilkan benang yang bisa digunakan orang untuk membuat pakaian. Semakin banyak, di sini sudah jelas dikatakan budidaya, berarti diternak ulatnya untuk menghasilkan benang yang bisa dipakai untuk membuat pakaian. Itu maksudnya ya. Berikutnya adalah pada bidang pertanian, menghasilkan bibit unggul pada tumbuhan melalui persilangan ilmu genetika. Berarti yang terakhir adalah pada bidang peternakan atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah cara yang dilakukan untuk membantu reproduksi pada ternak. Jadi dimasukkan langsung spermanya ke dalam tubuh hewan si betinanya. Contohnya seperti ini bidang peternakan atau inseminasi buatan misalkan ini. Itu dia ya. Ini bidang kesehatan tadi, identifikasi virus. Ini adalah contoh yogurt. Ini contoh bioteknologi. Itulah beberapa manfaat mempelajari biologi di dalam kehidupan kita. Maka untuk berikutnya, coba kamu tuliskan apa manfaat biologi di dalam dirimu sendiri.